Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa qad fazal muttaqun. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Sanggar Quran, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Kita masih dilindungi oleh Allah dari berbagai macam mara bahaya dan juga dari berbagai macam penyakit dan wabah. Semoga kesehatan kita ini bisa kita manfaatkan untuk bisa menjadi pundi-pundi kebaikan dan media bagi kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, baik karena COVID-19 atau karena virus dan kuman yang lain. Semoga mereka segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas dan beribadah secara normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salat dan salam marilah kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tema yang menjadi keseharian kita, tema yang tidak asing bagi telinga kita karena aktivitas ini biasa kita lakukan. Apa itu? Yaitu urgensi wirid atau dzikir setelah sholat wajib. Hadirin sekalian, mungkin di antara jamaah sudah terbiasa setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berdiam diri sejenak di tempat sholat kita, kita berzikir, kita membaca wirid-wirid yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Tapi bagi sebagian orang lain, terkadang mereka tidak berusaha untuk melakukan hal ini, bahkan cenderung meninggalkan atau mengabaikannya. Mungkin mereka punya prinsip yang penting kita sholat wajib. Adapun zikir itu sunnah, zikir itu tidak diharuskan, yaitu zikir setelah sholat. Memang jamaah sekalian, bahwa itu bukan suatu amalan yang wajib. Kalau kita tidak zikir berarti, atau tidak wirid setelah sholat berarti dosa, tidak. Tetapi zikir dan wirid setelah sholat itu adalah amalan yang dirutinkan oleh Rasulullah SAW. Artinya ada keutamaan khusus yang bisa kita dapatkan, ada fadilah yang banyak yang bisa kita raih dengan zikir atau wirid setelah sholat itu. Hadirin sekalian, sebagai muqaddimah dari kajian kita ini, ada sebuah riwayat yang sahih yang dicatat oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, yang mana beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khoslatani man hafadha alaihima adkhalatahul jannah. Adkhalatahul jannah. Ada 2 amalan yang mana siapa yang merutinkannya, menjaga pelaksanaannya dengan baik, maka Allah akan memasukkan orang tersebut atau pelakunya ke surga. Wa humma yasirun wa man ya'malu bihima qalilun. Jadi amalan ini, hadirin sekalian, Rasulullah sampaikan kalau kita rutin untuk melakukannya, maka itu bisa menjadi penyebab kita dimasukkan oleh Allah ke surganya. Luar biasa jemaah sekalian. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Semua
kaum muslimin sudah punya tekad, punya niat yang kuat untuk ketika di akhirat nanti menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Itu adalah semua dari pokok harapan kita ketika di dunia ini, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat dengan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja meskipun amalan ini bisa mengarahkan atau menyebabkan kita masuk surga, Rasulullah menyampaikan wa huma yasirun wa man ya'malu bihi maqalilun. Kedua amalan ini mudah, tidak membutuhkan tenaga besar, tidak memerlukan waktu yang panjang, dan setiap kita bisa melakukannya, laki maupun perempuan, yang sedang sehat maupun yang kurang sehat bisa melakukannya karena tidak berat. Tetapi kata Rasulullah, yang mau peduli atau yang mau melakukannya sedikit. Jadi ada anomali di sini, mudah tapi sedikit yang mau melakukannya, tidak banyak yang mau merutinkannya atau melanggengkannya. Para sahabat bertanya, qalu wa ma huma ya Rasulullah, apa kedua amalan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bersabda, antahmadallaha wa tukabbirahu wa tusabbihahu fi duburi kulli salatin maktubatin asyran. Hendaklah setiap kamu selesai melaksanakan salat wajib untuk bertasbih, yaitu membaca subhanallah, bertahmid, membaca alhamdulillah, bertakbir, membaca Allahu Akbar, masing-masing sebanyak 10 kali. Jadi jamaah sekalian, para kaum muslimin yang berbahagia, bahwa ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang berapa kali kita membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat. Saya mencatat ada 3 versi dan semuanya sahih hadisnya. Yang pertama masing-masing 10 kali. Subhanallah, subhanallah, terus 10 kali. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian di dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan dan juga Imam Tabrani bahwa kita diperintahkan membaca tasbih sebanyak 25 kali, tahmid 25 kali, takbir 25 kali, ditambah dengan tahlil la ilaha illallah 25 kali. Jadi kalau di jumlah total 100. Dan riwayat yang lain, dan ini yang biasa kita lakukan, yang diamalkan oleh kaum muslimin kebanyakan saat ini, yaitu membaca tasbih sebanyak 33 kali, kemudian tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali, kemudian takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali, lalu ditambah dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali. Jadi 100 totalnya. Jadi ada 3 versi hadirin sekalian. Seandainya kita menjumpai saudara kita bacanya tasbih, tahmid, takbir cuma 10 kali, nggak usah kita larang, apalagi kita bid'ahkan, karena memang ada riwayat Imam Ahmad yang menjelaskan hal itu. Atau 25 kali ditambah dengan la ilaha illallah sehingga total 100 juga boleh. Atau yang lazim, yang biasa kita kerjakan, yaitu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian kita tambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini untuk bacaan setelah salat. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan bahwa di samping setelah salat, Rasulullah bersabda, wa idza awaita ila madja'ika tusabbihullaha wa tukabbiruhu wa tahmadu mi'ata marrah. Begitu pula ketika kita hendak tidur di pembaringan,
Jadi jamaah sekalian, ternyata kalau kita buka kitab-kitab hadis, zikir atau wirid atau doa sebelum tidur itu banyak versi, banyak riwayat sahih yang menjelaskan tentang adanya doa dan zikir sebelum tidur dari berbagai macam versi. Jadi nggak hanya satu versi saja yang bismika Allahumma ahya wa amut atau yang lain, tapi ada banyak bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk membaca tasbih, tahmid, takbir. Hanya saja di dalam riwayat Imam Ahmad ini jumlah atau kuantitas dari zikir kita beda dengan ketika kita habis sholat. Yaitu di sini disebutkan hendaklah tasbih, takbir, tahmid sebanyak 100 kali. Jadi bisa kita lakukan dengan membaca subhanallah, subhanallah 33 kali, kemudian tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 34 kali, sehingga total nilainya 100, total jumlahnya. Nah, setelah sholat 5 waktu yang masing-masing 10 tadi, sehingga setiap waktu kita baca totalnya 30 kali, kalau 5 waktu berarti 150 kali, ditambah dengan sebelum tidur 100 kali, berarti totalnya 250 kali. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan, ini berita gembira bagi kita. Apa kata beliau? Fatilka khamsuna wa mi'atani bil lisan wa alfani wa khamsu mi'atin fil mizan. Zikir kita tadi total keseluruhannya 250 kali. Tetapi kata Rasulullah, nanti di timbangan itu bernilai 2.500 kali. Kenapa? Karena setiap zikir kita tadi dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 10 kali, sehingga totalnya 2.500 kali. Subhanallah. Sehingga hadirin sekalian, Rasulullah mengingatkan, fa ayyukum ya'malu fil yaumi wal lailati alfaini wa khamsumi'ati sayyi'ah. Kalau ini rutin kita lakukan setiap habis sholat 5 waktu kemudian sebelum tidur, berarti sehari kita sudah punya deposit pahala 2.500. Dan Rasulullah mengatakan, siapa di antara kita yang melakukan kejelekan sehari sampai 2.500? Artinya jamaah sekalian, seandainya ketika kita meniti kehidupan sehari-hari ini kita khilaf, kita terjerumus pada kesalahan, maka itu akan di-cover dengan zikir kita tadi setelah sholat dan sebelum tidur tadi, sehingga kita berharap dengan zikir tersebut Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita tersebut. Artinya kita punya deposit kebaikan yang cukup, apalagi kalau kebaikan kita itu ditambah dengan kebaikan yang lain, tidak hanya dari satu sisi tadi, maka itu akan bernilai berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang menarik ketika para sahabat bertanya, "Kaifa ya'malu bihi maqalil?" Rasulullah, Anda tadi menyebutkan bahwa yang mau melakukannya sedikit. Kenapa? Padahal itu ringan, amalan ringan. Nah, di sini rahasianya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaji'u ahadukumus syaitan fi salatihi fayudzakkirahu hajatan kadza wa kadza. Kata Rasulullah, sebelum kita selesai sholat atau di akhir kita selesai sholat, menjelang selesai sholat, setan datang kepada kita, kemudian mengingatkan kepada kita akan aktivitas hajat-hajat kita. Hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah, kadang kita belum selesai sholat, salam saja belum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, belum. Tapi kita sudah diingatkan, tadi ada tugas ini belum selesai, ada tugas itu belum selesai, harus ketemu si ini, harus ketemu si itu. Kita diingatkan aktivitas-aktivitas kita, agenda-agenda kita, sehingga begitu salam, kita pinginnya cepet-cepet angkat kaki dari tempat sholat kita. Kita pinginnya kabur, tidak mau zikir atau wirid setelah sholat itu. Itulah bagaimana cara setan untuk melalaikan kita. Mereka datang untuk memprovokasi kita dengan agenda-agenda yang
menjadi tanggung jawab kita, sehingga kita merasa nggak ada waktu lagi untuk berzikir, nggak ada waktu lagi untuk baca wirid. Kalau sampai kita mengikuti provokasi ini, berarti kita kalah. Artinya setan menang. Kenapa hadirin sekalian setan begitu getol untuk melalaikan kita dari zikir setelah sholat ini? Nanti akan kita bahas, karena di antara manfaat zikir setelah sholat itu bisa melebur dosa-dosa kita. Subhanallah. Ini yang membuat setan paling gedek, paling nggak suka, paling jengkel. Kenapa? Karena ketika kita sudah digoda oleh mereka dan kita terjerumus pada kesalahan dan dosa, lalu dengan zikir setelah sholat tadi kita baca, ternyata Allah ampuni dosa-dosa kita tersebut. Padahal setan sudah bayangkan dengan segenap dosa-dosa kita itu cukup bagi kita untuk menjadi teman mereka di neraka nanti. Tapi ternyata dengan amalan zikir dan wirid setelah sholat, Allah ampuni dosa-dosa kita. Sehingga setan sangat marah, setan sangat jengkel, dan berusaha bagaimana supaya kita tidak melakukan zikir setelah sholat tadi dengan melalaikan kita. Nah, itu rahasianya jamaah sekalian yang harus kita waspadai, ya. Karena ini strategi setan supaya kita tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan, wa ya'tihi inda manamihi fayunawwimuhu fala yaquluha. Begitu pula saat kita mau tidur, ya. Saat kita mau tidur, setan datang meninabubukkan kita, ya. Sehingga kita pules tanpa zikir dan doa seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Akhirnya kita lewati setiap malam tanpa zikir dan doa. Dan itu cara setan, supaya kita meninggalkan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, hadirin sekalian, apa manfaat dan keutamaan zikir setelah sholat itu? Kenapa itu suatu yang urgen untuk kita lakukan? Meskipun itu suatu amalan yang tidak wajib. Nah, hadirin sekalian, kita simak apa yang disampaikan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang mana Rasulullah SAW bersabda, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathin wa hamidallaha thalathan wa thalathin wa kabbarallaha thalathan wa thalathin fatilka tis'atun wa tis'un. Siapa yang setiap habis sholat 5 waktu dia membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, sehingga total jumlah keseluruhan 99 kali. Wa qala tamamal mi'ah, lalu ditambah satu lagi sehingga lengkap menjadi 100 dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ini kita lakukan, apa yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Catat, ya. Kita garis bawahi. Di ending hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Subhanallah. Dosa-dosa orang tersebut akan diampuni oleh Allah meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Subhanallah, hadirin sekalian. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita melalui lisan Rasulnya. Kita manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf. Kita akui dari sejak akil balik sampai sekarang ini kita sudah bergelimang banyak dosa. Allah memberikan fasilitas kepada kita bagaimana untuk melebur dosa-dosa tersebut, untuk menghapus dosa-dosa tersebut dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang, tetapi butuh kesabaran dan ketelatenan, yaitu diantaranya zikir dan wirid setelah sholat. Karena zikir dan wirid kita setelah sholat ternyata bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini jamaah sekalian, kira-kira kalau kita ditanya, mau nggak dosanya diampuni oleh Allah? Jawabannya mau. Siapa di antara kita yang nggak ingin diampuni oleh Allah atas dosa-dosanya? Kita semuanya mau.
Dan Allah memberikan jalan yang begitu mudah melalui Rasulnya untuk bisa kita praktekkan dalam keseharian kita, yaitu dengan zikir setelah sholat tadi. Jadi rugi, ya. Memang nggak wajib untuk kita lakukan, tapi rugi, ya. Kalau sampai fasilitas ini nggak kita manfaatkan, lalu dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, mu'akkibatun la yakhibu qailuhunna au fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubatin. Ada amalan-amalan yang mana kalau ini dibaca setelah sholat fardu, mu'akkibat, dibaca setelah sholat, maka pembacanya atau pelakunya tidak akan kecewa dengan pahala yang akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Tidak akan kecewa. Artinya pahalanya akan besar di sisi Allah kalau kita melakukan amalan ini, yaitu membaca tasbih sebanyak 33 kali, tahmid sebanyak 33 kali, kemudian takbir sebanyak 34 kali. Jadi kalau versi hadis Imam Bukhari dan Muslim yang dalam riwayat ini menjelaskan tidak ada tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai tadi, tapi cukup ditambah dengan takbirnya 34 kali sehingga totalnya 100 juga. Kalau kita mau melakukan itu silahkan. Jadi jamaah sekalian, ini variasi ini diberikan oleh Allah melalui Rasulnya supaya kita bisa memilih. Bisa memilih versi mana yang mau kita lakukan, silahkan. Atau kalau untuk menghindari kejenuhan, maka kita boleh hari ini menggunakan versi yang hadis yang ini, yaitu sebanyak 10 kali karena waktu kita nggak banyak misalnya. Atau kita gunakan versi yang 25 kali tadi, atau yang 33 kali, atau yang tanpa tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, cukup dengan menambah takbir 34 sehingga totalnya 100. Silahkan jamaah bisa memilih mana yang bisa kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, ini hadis ini membuat kita merinding untuk membacanya. Karena dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Ternyata amalan wirid dan zikir itu keutamaannya luar biasa. Keutamaannya dahsyat sekali. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani yang disahihkan oleh Imam Al-Haythami rahimahullah, Rasulullah bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah." Siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai salat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Subhanallah. Tidak ada suatu penghalang apapun bagi orang itu untuk masuk surga kecuali kematian. Maksudnya apa? Kalau kita di dunia ini, masih hidup di dunia ini berharap masuk surga atau pingin masuk surga saat ini, nggak mungkin. Kita harus mati dulu. Nah, artinya surga sudah menunggu para pelaku amalan ini, yang zikir setelah sholat tadi, yaitu membaca ayat kursi. Surga sudah menunggu. Begitu maut menjemput, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan surga baginya. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian, siapa bilang zikir setelah sholat itu tidak penting, tidak urgen, ternyata sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Di antaranya adalah bisa membawa pelakunya menuju surga. Dan sekali lagi, ini amalan yang paling tidak disukai oleh setan. Paling tidak disukai oleh setan. Sehingga berbagai macam cara mereka akan lakukan supaya bisa melalaikan kita dari zikir dan wirid setelah sholat ini. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, man qara'a ayatal kursi fi duburi sholatil maktubah kana fi dhimmatillahi ila sholatil ukhra. Nah, hadirin sekalian, tidak hanya keutamaan di akhirat aja yang akan kita dapatkan, di dunia pun bisa kita dapatkan dengan zikir atau wirid setelah sholat. Apa itu?
Rasulullah bersabda, siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat 5 waktunya, maka orang tersebut akan berada dalam lindungan Allah dari sholat satu ke sholat berikutnya. Subhanallah. Hadirin, siapa di antara kita yang tidak ingin dilindungi oleh Allah? Apalagi saat pandemi seperti ini. Kita semuanya pingin dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari berbagai macam musibah atau petaka yang ada. Dan di antara wasilah yang bisa kita lakukan yaitu dengan merutinkan zikir setelah sholat, di antaranya yaitu membaca ayat kursi. Kalau kita baca habis sholat duhur, maka kita akan dilindungi oleh Allah sampai sholat asar nanti. Kalau kita baca habis sholat asar, kita akan dilindungi oleh Allah sampai maghrib. Kalau kita baca setelah sholat maghrib, dilindungi oleh Allah sampai isya. Kalau kita baca setelah sholat isya, kita akan dilindungi oleh Allah sampai subuh. Kalau kita baca setelah sholat subuh, maka kita akan dalam perlindungan Allah sampai duhur. Subhanallah. Kalau Allah sudah melindungi kita, jemaah sekalian, penjahat mana yang bisa mencelakakan kita? Kalau Allah sudah melindungi kita, dukun mana, tukang sihir mana yang akan bisa mengerjain kita dengan kekuatan sihirnya? Kalau kita sudah dalam lindungan Allah, bahaya apa yang perlu kita khawatirkan lagi? Nah, mari jemaah sekalian, petunjuk Rasulullah yang satu ini kita terapkan, kita praktekkan, dan Anda akan merasakan dahsyatnya zikir setelah sholat itu. Kita akan merasakan ketenangan karena kita yakin bahwa Allah selalu melindungi kita ketika kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW seperti dalam hadis tadi. Dan selanjutnya jamaah sekalian, kalau kita amalkan zikir dan wirid setelah sholat seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, berarti kita telah mengikuti sunnah jalan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, berpesan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Apa pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di situ disampaikan bahwa usika ya Mu'ad, wahai Mu'ad, aku berwasiat kepadamu. Jemaah sekalian, kalau sudah menggunakan bahasa wasiat, berarti itu sesuatu yang sangat penting. Apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an? La tada'anna dubura kulli salatin antaqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Nah, jamaah sekalian, lihat di sini. Walaupun ini bukan sesuatu yang wajib, tapi karena itu besar keutamaannya, karena itu besar fadilahnya, Rasulullah wanti-wanti, jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Setiap habis selesai sholat, bacalah Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, tolonglah aku untuk terus bisa berzikir kepadamu, mengingatmu setiap saat, setiap waktu. Wa syukrika, dan mensyukuri segala nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan menjalankan ibadah dengan baik kepadamu. Jadi kita mohon kepada Allah supaya pengabdian kita ini nggak mengalami kendala, nggak mengalami proses futur atau malas, jenuh. Kita pingin setiap saat kita bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal. Nah, kita mohon kepada Allah supaya memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan hal itu. Di antaranya dengan membaca setelah habis sholat 5 waktu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dengan sanad yang kuat. Dan sebagai penutup jamaah sekalian, di dalam hadis yang lain, Uqbah bin Amir radhiyallahu an belum menyampaikan, amaroni Rasulullah SAW an aqra'a bil mu'awwidzat dubura kulli shalah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani, yang mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Apa perintahnya? Hendaklah aku membaca al-mu'awwidzat di setiap selesai salat 5 waktu. Apa itu al-mu'awwidzat? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yaitu surat-surat perlindungan. Jadi di dalam istilah
yang digunakan oleh Rasulullah SAW, ada istilah al-mu'awwidah, yaitu doa atau surat perlindungan. Ada istilah khusus al-mu'awwidatan, 2 surat perlindungan. Yang dimaksud di situ adalah surat al-Falaq dan An-Nas. Tentu jamaah semuanya sudah hafal ya. Itu disebut al-mu'awwidatan. Tapi kalau al-mu'awwidat ditambah lagi dengan al-ikhlas. Jadi 3. Bahkan sebagian ulama mengatakan satu lagi di samping 3 ini ditambah dengan al-kafirun. Seperti itu. Jadi al-mu'awwidat, yaitu 3 surat perlindungan ini, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, tidak hanya kita dianjurkan atau diperintahkan untuk membacanya sebelum tidur, tapi setiap selesai salat 5 waktu, kita diperintahkan untuk membacanya. Nah, hadirin sekalian, tentu ini semuanya merupakan petunjuk terbaik yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita, supaya kita bisa meraih apa yang selama ini kita inginkan, kita cita-citakan. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengin bahagia tidak hanya di dunia ini tapi juga di akhirat nanti. Kita pengin tenang tidak hanya di dunia ini tapi juga di akhirat nanti. Kita pengin selamat tidak hanya di dunia ini tapi juga di akhirat nanti. Di antaranya adalah setiap habis sholat 5 waktu, kita rutinkan untuk membaca zikir dan wirid seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, hadirin sekalian, kita telah mengikuti apa yang telah menjadi petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan insya Allah, keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya akan kita raih, baik untuk saat kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Semoga ini bisa menambah ilmu kita dan mengingatkan kita. Bagi yang selama ini sudah terbiasa untuk berzikir setelah sholat 5 waktu, alhamdulillah, dan semoga kita bisa istiqomah untuk menjaganya. Dan bagi yang belum, semoga kajian ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk berusaha mengaktifkan zikir kita setelah sholat 5 waktu, agar kita bisa meraih keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian jamaah sekalian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.